Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Evani Distrik. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru UPT SDN Pemasungan Tarap. Puji dan syukur marilah Rabbis sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita bersama. Selanjutnya salawat beserta salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Berikut ini adalah diseminasi atau berbagi praktik baik yang akan disampaikan oleh peserta calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN 18 Sungai Tarap, yaitu Ibu Asri Ermajita SPD. Pada kesempatan ini akan menyampaikan kepada kita pemahaman dan pemaparan tentang budaya positif. Namun sebelumnya mari kita persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit arahan kepada kita, kepada Ibu Kepala Sekolah waktu dan tempat kita sedia. Silakan Ibu Kepala Sekolah. Kata puja dan puji kita tumpangkan kepada pembicara terdahulu, Ibu Novit. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Bu Asri Ermajita sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar dengan modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dengan materi budaya positif. Apa yang didapatkan oleh Bu Asri semoga bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi saya himbau kepada Bapak Ibu agar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan apa yang telah praktik baik yang telah dilakukan oleh Bu Asri dapat kita praktikkan di sekolah kita. Selamat Bu Asri telah sampai kepada modul 1.4 dan sebentar lagi akan finish di modul 3.3. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja Bapak dan Ibu, kita persilakan kepada Ibu Asri Ermajita untuk menyampaikan pemaparannya dalam pertemuan kita pada siang hari ini. Pada Ibu Asri Ermajita kami persilakan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, kepada Ibu Novit yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari 2 bulan ini pendidikan saya di CGP dalam budaya positif. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru hebat yang telah bersedia menempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan hasil presentasi saya. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dan saya Asri Ermajita, CGP Angkatan 11 Kabupaten Tanah Datar. Dan di sini saya akan menerapkan bagaimana konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensial sehingga para peserta didik sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Min konsepsi tentang teori kontrol, ilusi guru
ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Di mana ilusi bahwa semua penguatan positif, efek penguatan positif, bentuk-bentuk kontrol di dalam jangka tertentu bisa jadi murid menjadi tergantung pada pendapat guru. Dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter menggunakan hal tersebut menuju pada identitas gagal. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, di mana teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di mana teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksa ada pada satu bujukan, gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsens menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrolnya, model berpikir aktif untuk jangka panjang, sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, di mana teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di mana teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus respon, pemaksa ada pada satu bujukan, gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsens menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Kita lanjut Bapak Ibu, di mana disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin. Disiplin yang kuat atau disiplin diri berdasarkan motivasi internal. Jika kita tidak memilikinya, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tujuan dari disiplin positif itu menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini nilai-nilai kebijakan yang dimaksud, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebijakan institusi atau organisasi, profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinakan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus, hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan terbaik dari diri. Kita lanjut Bapak Ibu, di mana kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, Bapak Ibu, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang bertahan hidup, contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Di penguasaan, contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin berprestasi, diakui, didengar. Kalau di kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau dibagi kesenangannya, contohnya bermain, humoris, antusiasme, dan tertawa. Di mana motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik dan eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, di mana eksternalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada hukuman negatif, awas dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu mode paksaan. Di mana konsekuensi atau netral, lakukan apa yang saya katakan. Di situ termasuk stimulus atau respon. Restitusi, di mana positif, apa hal yang ingin sesungguhnya kamu lakukan. Di situ teori kontrol. Dan contohnya penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Penghargaan milik dampak yang kurang baik diantaranya, 1. Penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan menghukum. Di sini ada 5 teori kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini 5 kontrol teori oleh guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru itu, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hukumannya membersihkan WC yang ada di belakang sekolah. Dan sudah berapa kali diberitahu kenapa kamu selalu membuat kecewa ibu? Baik Bapak Ibu, kalau di sini kita lihat sudah berapa kali diberitahu kenapa kamu selalu membuat kecewa ibu, itu termasuk 5 teori kontrol mana Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu tahu? Apa penghukum, apa pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, apa belajar? Apa? Pembuat merasa bersalah, benar. Dan di sini lagi ada kasusnya. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Di sini, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Termasuk posisi kontrol apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu? Termasuk penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau apa? Ya, benar, manajer. Dan di sini juga, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk posisi kontrol mana? Ya, pembuat merasa bersalah. Dan lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk teori kontrol penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Termasuk posisi kontrol mana ini Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah. Dan sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu kan? Itu termasuk. Dan contohnya penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Penghargaan milik dampak yang kurang baik diantaranya, 1. Penghargaan tidak efektif. Yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan menghukum. Di sini ada 5 teori kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini 5 kontrol teori oleh guru. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru itu, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hukumannya membersihkan WC yang ada di belakang sekolah. Dan sudah berapa kali diberitahu kenapa kamu selalu membuat kecewa ibu? Baik Bapak Ibu, kalau di sini kita lihat sudah berapa kali diberitahu kenapa kamu selalu membuat kecewa ibu, itu termasuk 5 teori kontrol mana Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu tahu? Apa penghukum, apa pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, apa belajar? Apa? Pembuat merasa bersalah, benar. Dan di sini lagi ada kasusnya.
Siswa tidak memakai atribut lengkap saat mengikuti upacara bendera. Di sini, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Termasuk posisi kontrol apa itu Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu? Termasuk penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau apa? Ya, benar, manajer. Dan di sini juga, saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk posisi kontrol yang mana? Ya, pembuat merasa bersalah. Dan lanjut, kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk teori kontrol penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu. Termasuk posisi kontrol mana ini Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah. Dan sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu kan? Itu termasuk kontrol apa? Posisi kontrol? Dari mana? Penghukum. Lanjut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Masih tahu Bapak Ibu apa teori kontrolnya? Ya, manajer. Dan kita lanjut lagi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Kuantitatif berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Yang terakhir, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Pertanyaannya, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita tidak memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Itu pertanyaan dari menstabilkan identitas. Dan validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Dan pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojok. Pertanyaannya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Yang kedua, kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Kita lanjut tentang menanyakan keyakinan. Di mana menanyakan keyakinan ini termotivasi atau intrinsik. Saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya tindakan yang salah. Di mana pertanyaannya, yang pertama, sebagai keluarga atau kelas apa yang kita yakini? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan penutupnya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntutnya murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi introspeksi diri kita sebagai guru. Tidak hanya kita sebagai manajer, tapi kita harus bisa kita melihat anak kita tidak memaksakan dengan keyakinan, dengan keinginan kita, tapi kita harus tahu karakter anak dan kepribadian anak tersebut. Baiklah Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan prestasi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Eh, demikian tadi presentasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Asri Armajuita dalam apa namanya judulnya? Mendiseminasi. Ya, judul materinya apa tadi? Diseminasi Budaya budaya positif. positif. Dengan begitu maka berakhirlah pertemuan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pagi ini kita lanjut pelajaran kita. Apa pelajaran kita hari ini? Kejokan. Itu kejokan. Masih ingat anak ibu apa kejokan? Ah, pintar. Itu ya. Apa tadi kejokan? Pendidikan. Kesehatan. Nah, hari ini seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu apa? Berdoa. Ya, siapa ketua kelasnya? Ayo, pimpin. Keren, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Tidak ada yang ngobrol ya, fokus berdoa. Kita minta kepada Allah supaya kita diberi apa? Diberi ilmu, ya diberi ilmu dan pahala dan kesehatan juga ya. Baik Keren, silakan Keren. Apa? Berdoa. Iya, disiapkan dulu.
olahraga. Ya, apa peraturan-peraturan di jam olahraga yang pernah Ibu sampaikan, kita buat kesepakatan kelas kita. Ya, Ibu kasih warnanya warna ini dulu. Warna hijau ini untuk kalimat yang positifnya. Ya, apa peraturan kelas yang kamu lakukan? Ya, bagi ke sana dulu. Tak Ibu biar itu aja. Ya, kamu buat, silakan buat. Apa peraturan-peraturan olahraga yang akan kita lakukan? Kita buat kesepakatan kelasnya. Di sini ya, jangan dekat jangan lem. Di sini buat. Ya. Ya, di tempat yang tidak lem.
Ayunda di jam olahraga ibu, Ayunda sering absen. Kenapa Ayunda sering absen? Nah, ada masalah. Apa masalah Ayunda? Bertengkar. Ya, Ayunda bertengkar kalau nggak salah ibu sama sepupu ya. Jadi masalah Ayunda bertengkar sama sepupu tidak boleh Ayunda beradukan dengan masalah sekolah ya. Kalau Ayunda anak sekolah tetap Ayunda laksanakan. Jadi kalau masalah Ayunda kesampingkan karena Ayunda anaknya berprestasi ya. Kenapa ibu bilang berprestasi? Karena di lapor Ayunda dapat tertingkat dari kelas 1 sampai 3 Ayunda sudah masuk. Jangan kalau Ayunda libur, Ayunda nanti merosot Ayundanya tidak akan dapat peringkat ya. Jadi ibu minta Ayunda besoknya tidak boleh lagi libur, apalagi di jam olahraga ya. Bisa Ayunda lakukan. Nah, dan itu lagi tadi Ayunda bilangnya tertidur. Kenapa Ayunda bisa tertidur? Emang jam berapa Ayunda tidur? Jam 9. Kalau tidur jam 9 kan emang itu tidurnya untuk anak sekolah. Kenapa bisa terlambat bangun? Gak ada yang bangunkan. Iya. Besok jangan lagi diulangi seperti itu. Bangun anak sekolah, tidurnya jam 9 dan bangun nanti subuh, sholat subuh, mandi, sudah mandi, sarapan dan berangkat sekolah. Kan Ayunda tahu jam berapa masuk sekolah? Tahu jam berapa? 7? Jam 7.15 sudah ada di sekolah dan kita melakukan aktivitas kita pagi yaitu senam atau mudaharah atau kegiatan apa lagi paginya tetap senam kan? Iya senam. Jadi tidak boleh Ayunda ulang lagi ya. Bisa? Janji sama ibu? Ya. Oke. Kenapa kalian terlambat pergi sekolah? Emang jam berapa kalian tidur malam? Jam 10? Apa yang kalian lakukan jam 10 tuh? Main HP? Emang nggak dilarang sama orang tua kalian main HP? Kenapa tidak? Mana orang tua kalian? Nah, besok kalian tidak boleh lagi tidur jam 10 dan tidak boleh lagi bermain HP ya. Tidur kalau anak murid, anak sekolah itu tidurnya jam 9. Setelah membaca, setelah memasukkan buku dan buku pelajaran tas, kalian tidurnya jam 9 ya. Terus tidur jam 9, paginya bangun kalian jam 5 atau jam setengah 6, sholat subuh, mandi, sarapan dan pergi sekolah. Kalian tahu jam berapa kita masuknya jam berapa? 7.15. Nah, kalian sudah tahu kita masuk jam 7.15 ya. Jadi tidak boleh diulangi lagi dan tidak boleh lagi terlambat datang ke sekolah apalagi di jam upacara bendera hari Senin. Bisa? Apa kalian akan mengulangi lagi? Tidak? Oke, terima kasih. Kalau kalian ulang lagi, apalagi hukuman akan dikasih? Apa mau hukuman akan dikasih untuk kalian? Hah? Atau kalian ibu suruh tidak boleh masuk pelajaran ibu ya? Ya, janji? Oke? Dah, matikan lagi.